Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Mansur Hidayat, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, serta tak lupa juga teman-teman manajemen dakwah A3 yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Novita Arianti, Eva Nurjana, Herma Puji Lestari, dan Dewi Aisyah. Di sini akan mempresentasikan tentang materi komunikasi dan perilaku organisasi. Di sini terdapat pokok pembahasan, yaitu ada 4. Yang pertama, pengertian komunikasi dalam organisasi. 2. Proses terjadinya komunikasi dalam organisasi. 3. Ruang lingkup perilaku dalam organisasi. Dan yang terakhir, pendekatan studi komunikasi dalam organisasi. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di suatu organisasi. Bila organisasi semakin besar dan kompleks, maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Organisasi kecil yang anggotanya hanya 3 orang, proses komunikasi yang anggotanya 1000 orang menjadi komunikasi sangat kompleks. Komunikasi dapat bersifat formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya adalah kompleks, yang disetujui oleh organisasi sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya, memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial, orientasi bukan pada organisasi tetapi lebih baik anggota secara individu. Saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi dalam organisasi, yaitu proses komunikasi organisasi ada 6, yaitu yang pertama proses ideasi, yaitu gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator dengan proses penciptaan. Yang kedua, ada proses encoding, yaitu gagasan atau informasi serangkaian dalam bentuk sandi atau simbol yang dikirimkan ke komunikan. Yang ketiga, ada proses pengiriman, yaitu gagasan atau pesan yang telah disimbolkan atau disandikan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi, yaitu melalui berbicara, menulis, menggambar, atau bertindak. Yang melalui berbicara, contohnya komunikasi lewat berbicara. Terus yang menulis itu ya lewat menulis, yang menggambar juga, dan bertindak. Bertindak itu dengan cara kita itu memberi tindakan yang baik. Keempat, ada proses penerimaan. Penerimaan pesan ini dapat melalui proses mendengarkan, membaca, atau mengamati tergantung pada saluran dan media yang digunakan untuk mengirimkannya. Contohnya, mengirimkan melalui kantor pos atau lain sebagainya. Yang kelima, ada proses decoding, yaitu pesan-pesan yang diterima, diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui proses berpikir. Yang keenam, ada proses tindakan, yaitu respon komunikasi dapat berbentuk usaha melengkapi informasi, meminta informasi tambahan, atau melakukan tindakan-tindakan lain. Ada juga jenis-jenis komunikasi dalam organisasi, terdiri dari 1. Komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam
organisasi itu sendiri. Misalnya, pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan. Komunikasi internal terdiri dari dua dimensi, vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari pemimpin ke staf, terus staf ke pemimpin secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah antara lain yaitu yang kedua ada menyampaikan informasi pengarahan, doktrinasi, evaluasi, dan teguran, yaitu teguran yang pantas untuk bawahan kayak staf-staf, tapi jangan terlalu menyalahkan stafnya. Yang ketiga ada memberikan informasi mengenai tujuan organisasi, kebijaksanaan organisasi. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal secara mendatar. Bentuk komunikasi secara mendatar di antara sesama karyawan dan sebagainya. Fungsi komunikasi horizontal yaitu digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama. Dan komunikasi ini berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon, melalui pesan tertulis. Nah, melalui media elektronik seperti telepon, misalnya kita itu yaitu komunikasi antara lewat telepon dengan berteleponan. Terus ada yang melalui pesan tertulis, yaitu juga bisa lewat message atau SMS. Dan yang ketiga ada komunikasi diagonal. Komunikasi antara pimpinan seksi atau bagian dengan pegawai seksi atau bagian lain, yaitu yang bersangkutan dengan seksi-seksi bagian tertentu. Yang keempat ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara pimpinan organisasi atau perusahaan dengan khalayak umum di luar organisasi. Selanjutnya yaitu materi ruang lingkup perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi itu merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku baik dalam tingkatan individu maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dengan dampaknya terhadap kinerja, baik itu kinerja tingkatan individual, kelompok maupun organisasi. Nah, untuk mempelajari perilaku manusia dalam organisasi itu melalui 3 tingkatan analisis. Yang pertama yaitu tingkatan individual, yaitu karakteristik bawaan dari setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu tingkatan kelompok, yaitu dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Yang ketiga yaitu tingkatan organisasi, faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku dari setiap individu tersebut. Pendapat lain yaitu salah satunya menurut MC Shen and Glino, mereka mengatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi itu perlu memusatkan pada 3 karakteristik, yaitu perilaku, di mana kita dapat memahami serta menjelaskan kejadian yang terjadi dalam organisasi. Kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian yang ada di dalam lingkungan organisasi. Selain itu, kita juga bisa meramalkan dan menjelaskan kejadian yang terjadi di organisasi tersebut. Yang kedua yaitu struktur. Ini berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan dalam suatu organisasi itu dirancang, bagaimana pekerjaan yang diatur dalam organisasi. Struktur organisasi itu berpengaruh besar terhadap perilaku organisasi atau orang-orang dalam organisasi serta efektivitasnya dari sebuah organisasi tersebut.
Yang ketiga yaitu proses yang berkaitan dengan interaksi yang terletak antara anggota organisasi. Dengan proses yang meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif ialah agar berbagai proses tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Adapun tujuan dalam mempelajari perilaku organisasi adalah satu, dapat mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku manusia, mengenali, mendiagnosis, dan menjelaskan kejadian-kejadian secara teratur dan predictable dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu dapat mengendalikan perilaku manusia. Tidak semua perilaku manusia di dalam organisasi itu selaras dan cocok dengan kepentingan organisasi. Mengingat berkumpulnya beberapa orang di dalam organisasi berasal dari latar belakang keluarga, pendidikan, serta karakter. Selain itu, juga mempunyai kepentingan yang berbeda. Yang ketiga itu dapat meramalkan kejadian yang akan terjadi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Adapun level analisis dalam studi perilaku keorganisasian itu ada 4. Yang pertama, level individu. Yang kedua, level kelompok. Yang ketiga, level organisasi. Dan yang keempat adalah lingkungan eksternal organisasi tersebut. Materi yang ketiga yakni pendekatan studi dalam perilaku organisasi. Yang pertama, pendekatan kognitif. Pada dasarnya, pendekatan ini menekankan pada peran individu dalam hubungannya, yaitu bagaimana cara individu tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Pendekatan ini memiliki 2 kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan mental yang sadar, seperti berpikir, mengetahui, memahami, dan yang kedua, kegiatan konsepsi mental, misalnya sikap, kepercayaan, dan pengharapan. Menurut teori kognitif, semua perilaku manusia tersusun secara teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui cognition tersebut, yang kemudian membawa ke dalam susunan kognitifnya. Susunan ini menentukan jawaban atau respon seseorang. Menurut Nature, cognition merupakan aktivitas untuk mengetahui, misalnya kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, pengaturannya, dan penggunaan pengetahuan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan baik oleh organisme maupun orang perorangan, sehingga pengetahuan tentang cognition ini merupakan bagian dari psikologi. Dan teori mengenai cognition ini merupakan teori psikologi. Intinya, pendekatan kognitif ini sudut pandangnya lebih ke ilmu psikologi. Yang selanjutnya, cognition adalah dasar dari unit teori kognitif. Berarti ini teori kognitif itu sebagai dasar untuk munculnya pendekatan kognitif tersebut. Terus, yang merupakan representasi internal yang terjadi antara suatu stimulus dengan jawaban atau respon. Maksudnya itu, ini menurut pemahaman saya ya, stimulus yang pertama itu stimulus itu ibaratnya cara berpikir kita awal kita masih anak kecil yang belum tahu apa-apa. Terus yang kedua, cognition itu tuh anak kecil tersebut bisa tumbuh kembang itu dikarenakan dipengaruhi oleh lingkungannya, dan akhirnya respon itu sebagai input kalau menurut saya ya, gitu. Input dari
itu tadi si anak kecil itu dari proses-proses pengalamannya yang dipengaruhi oleh lingkungannya tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan penguatan. Pendekatan ini berawal dari analisa eksperimen berlaku dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan Everett Tortigo. Pavlov ini melakukan penyelidikan refleks atau condition refleks, yaitu percobaannya itu pada anjing. Sedangkan Edward Letter juga melakukan penyelidikan atas beberapa binatang untuk mengetahui proses belajar trial and error. Penyelidikan terkenal dengan law of effect dan law of exertion atau law of use and use. Konsep penguatan ini, penguatan secara konseptual dengan erat hubungannya dengan proses psikologi lainnya yang dikenal dengan motivasi. Namun motivasi lebih bersifat luas atau kompleks. Kebutuhan yang merupakan pusat perhatian motivasi merupakan pernyataan dalam diri seseorang yang sulit diamati atau dilihat. Konsep penguatan yang dijelaskan seperti halnya dalam konsep kognitif, adanya stimulus dan respon. Namun dalam konsep kognitif terhadap kognisi sedang pada konsep kognisi sedang pada konsep penguatan, berarti kognisi itu konsep kognisi pada dibandingkan dengan konsep penguatan terdapat faktor penguatan yang dinamakan reinforcer. Konsep penguatan ini menjelaskan bahwa stimulus adalah sesuatu yang mengubah perilaku seseorang yang dapat berupa benda atau materi dan dapat diukur dan diamati, sedangkan respon adalah setiap perubahan dalam perilaku individu. Berarti yang pertama itu stimulus tadilah yang seperti yang saya jelaskan pada teori kognitif. Bedanya yang kedua itu dalam pendekatan penguatan ini dinamakan dengan reinforcer, yang merupakan hasil dari suatu respon yang menghasilkan peningkatan hubungan. Berarti yang terakhir menurut saya mengukur reinforcer itu hasil dari segala pengalaman yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Lanjut, yaitu pendekatan psikoanalitis. Dalam pendekatan ini dikemukakan bahwa perilaku manusia dikuasai oleh kepribadiannya. Pelopor pendekatan psikoanalitis ini adalah Sigmund. Sumbangan Freud dalam bidang psikologi sangat besar, termasuk konsep tentang tingkat ketidaksadaran dari kegiatan mental. Kepribadian merupakan sistem dinamis yang merupakan dasar bagi semua perilaku. Di dalamnya terdapat 3 subsistem yang saling berhubungan dan seringkali berlawanan atau konflik. Ada 3, yaitu konsep ID. ID dilukiskan sebagai harapan atau keinginan yang kuat berasal dari insting psikologi yang berasal dari manusia yang sejak lahir memerlukan pemuasan dengan segera tanpa dibatasi alasan etika, moral, ataupun logika. Ide merupakan suatu upaya untuk mendapatkan kesenangan atau pemuasan dan penghargaan diwujudkan lewat libido dan agresi.
Libido mengarahkan pada keinginan seksual, makanan, kenyamanan, sedangkan agresi mendorong ke arah kerusakan, misalnya keinginan untuk berkuasa atau perang, berkelahi, dan lain-lain. Yang kedua, konsep ego. Jika ID digambarkan sebagai sumber ketidaksadaran manusia, maka ego merupakan sumber dari rasa sadar. Ya pastilah, setiap manusia itu memiliki rasa ego. Dan ego tersebut bisa berfungsi dengan baik tergantung bagaimana individu tersebut mengkontrol atau mengolah lah. Lanjut, konsep superego merupakan kekuatan moral kepribadian, merupakan sumber norma atau standar tidak sadar yang menilai semua aktivitas ego dan mampu menetapkan suatu norma yang memungkinkan ego memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Berarti cara untuk mengontrol tersebut itu dinamakan superego. Kesadaran dalam superego dapat dikembangkan lewat penyerapan nilai-nilai kultural dan moral dalam masyarakat. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, itu tadi yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.